Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Sabangka Adiaksa, selamat datang di podcast Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Seperti episode minggu lalu, minggu ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa spesial yang sudah kita tunggu-tunggu. Halo Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau, selamat datang Bapak di podcast kami. Makasih Vanessa. Siap. Hari ini karena kita sudah kedatangan tamu yang spesial, kita mau sedikit kenalan dulu Bapak. Boleh perkenalan dulu Bapak buat Sabangka Adiaksa ini? Ya. Sabangka Adiaksa, perkenalkan saya Taufik Jalal, Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau, menjabat Kajari Bau-Bau di bulan Juni kemarin, jadi terbilang masih baru sekali. Saya sebelumnya asisten perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Mudah-mudahan kehadiran saya di Kota Bau-Bau bisa memberikan manfaat yang lebih besar khususnya untuk penegakan hukum, dan saya sangat senang sekali bisa menyapa langsung meskipun lewat podcast ini para Sabangka Adiaksa Bau-Bau. Wow, luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak buat kesediaannya hari ini hadir. Nah, Bapak Taufik ini dari pengalamannya sepertinya sudah lama di kejaksaan ya Pak, dan pasti sudah melalang buana di Indonesia ini, sudah berbagai kejaksaan sudah pernah ditempati dan pengalamannya untuk penegakan hukum pun banyak. Pak, boleh ceritain sedikit nggak Pak? Jadi selama Bapak berkarir nih di kejaksaan, adakah pengalaman-pengalaman dalam penegakan hukum yang menarik yang kira-kira waktu Bapak menjabat, Bapak pernah menangani kasus apa seperti itu Pak? Boleh diceritakan buat Sabangka Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini Pak? Jadi hampir semua proses penegakan hukum itu menarik. Wah, betul Pak, betul. Setiap kasus itu unik, jadi Betul. hampir tidak ada yang sama satu sama dengan yang lainnya. Iya Pak. Tentu pengalaman yang sama dirasakan juga oleh para jaksa. Betul Pak. Jadi untuk yang paling menarik, pernah menangani perkara korupsi, beberapa perkara korupsi. Wah iya, apa tuh Pak kira-kira? Di Kejaksaan Negeri Pindrang, Oh, di oke, baik, awal-awal karir. Baik Pak. Itu perkara pengadaan bibit Oke, pengadaan bibit. di Kejaksaan Negeri Pindrang. Oke, baik. Terus pernah menjadi penuntut umum juga. Wow, iya Pak. Di perkara teroris. Wah. Zaman awal 2000-an. Iya. Dan seterusnya. Oh, banyak ya Pak pengalamannya ya, luar biasa. Jadi Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini memang sudah lama berkarir dan sudah banyak menangani kasus perkara korupsi. Bahkan tadi ada terorisme juga Bapak pernah tangani ya Pak? Wah, luar biasa. Baik Pak. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi untuk Kejaksaan Negeri Bau-Bau Pak. Tadi karena Bapak baru dan saya pun baru ya Pak. Jadi kita ini memang masih baru ya Pak di sini ya Pak. Tapi kita mau menceritakan sedikit Pak tentang pendalaman lebih lanjut lagi tentang Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini. Kira-kira Pak ada bidang apa aja Pak di Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini Pak? Kalau boleh diceritakan buat Sabangka Adiaksa. Jadi sebelum sampai ke sana, Oke, Pak. Saya mau menginformasikan kepada Sabangka Adiaksa. Boleh Pak, iya. Bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah Pak, yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Dari definisi itu, di setiap kejaksaan negeri termasuk Kejaksaan Negeri Bau-Bau, iya Pak, ada beberapa bidang tentunya. Untuk penanganan perkara yang saya sebutkan di awal, ada bidang pidum. Bidang pidum. Bidang pitsus. Bidang pitsus. Datun. Dan intelijen. Baik. Ya. Selain daripada itu, untuk mendukung fungsi penegakan hukum itu, iya Pak, di setiap kejaksaan negeri itu ada bidang
pembinaan, Iya, pembinaan. eh, bidang pemulihan aset. Bidang pemulihan aset. Dulunya ada pengawasan, sekarang udah gak ada. Oke. 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 Jadi dari bidang-bidang itu ya Pak yang ada di Kejaksaan Negeri Bau-Bau ya Pak? Ya. Nah, dari banyak bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Bau-Bau nih, Sabangka Adiaksa, kira-kira Pak bidang mana yang memang punya kewenangan atau tupoksi langsung untuk berhadapan dengan masyarakat Pak? Atau sangat dekat dengan masyarakat? Tentunya semua bidang pasti ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat ya Pak, khususnya masyarakat Bau-Bau ini. Tapi bidang mana yang kira-kira bersentuhan langsung dengan masyarakat Pak? Kalau boleh diceritakan. Tentu sesuai tugas dan kewenangannya di Iya, bidang Pak. penuntutan, Betul? bidang pidana umum Iya Pak. itu bersentuhan dengan masyarakat, Baik. eh, bidang pidana khusus Iya Pak. yang menyelenggarakan penegakan hukum di tindak pidana tertentu, semisal korupsi, Oke. bidang datun, Bidang datun. ya, karena bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Wow. Iya, Pak. Selain tugas yang lain mewakili negara dengan surat kuasa khusus, Betul. baik di luar maupun di dalam pengadilan. Oh, wow. Dan yang paling penting adalah bidang intelijen, Iya, karena bidang dia intelijen. ikut menyelenggarakan ketertiban umum, Oke. ikut serta dalam mewujudkan ketertiban umum. Oke, baik. Itu ya Pak tadi ya bidang-bidang yang memang semua bidang di Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini hadir di masyarakat untuk membantu, untuk berperan nyata aktif membantu masyarakat khususnya dalam penegakan hukum. Tadi seperti yang Bapak Taufik sudah jelaskan, kalau setiap bidang itu mempunyai perannya masing-masing. Seperti bidang pidum tadi Bapak sudah jelaskan untuk penuntutan di penuntutan perkara umum ya Pak ya, perkara tindak pidana biasa, lalu ada bidang pitsus, bidang datun, dan bidang intelijen. Wah, menarik sekali Pak, banyak bidang ini. Sebenarnya kalau masyarakat mau tahu dan mau mencoba datang untuk ke Kejaksaan Negeri untuk tanya-tanya pasti boleh ya Pak ya? Boleh, Boleh untuk sangat boleh. Kami menyambut dengan tangan terbuka lebar untuk masyarakat yang mau sekedar datang untuk bertanya atau penyuluhan hukum atau edukasi hukum yang mungkin masyarakat ingin tanyakan, Sabangka Adiaksa ingin tanyakan Kejaksaan Negeri Bau-Bau, bisa banget. Menarik sekali Pak, hari ini kita penjelasannya mengenai bidang-bidang. Nah Pak, kalau kita boleh masuk lebih dalam Pak tentang tadi bidang intelijen yang Bapak pernah sebutkan untuk ikut menjaga ketertiban umum sendiri, apakah bidang intelijen ini punya peran lain Pak selain juga untuk menjaga ketertiban umum? Peran rincinya misal Pak, bidang intelijen dan datun tadi yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi bidang datun, kita dari bidang datun dulu ya. Iya, oke Pak. Menyelenggarakan fungsi bantuan hukum, Siap. Pendampingan hukum, Betul. pelayanan hukum, Pelayanan hukum, penegakan hukum. penegakan hukum. Dari 5 fungsi yang tadi itu, tindakan hukum lainnya, Iya. satunya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Iya Pak. itu adalah pelayanan hukum. Oke, pelayanan hukum ya Pak ya. Jadi masyarakat jika atau Sabangka Adiaksa Iya, Sabangka Adiaksa. Ada kebingungan atau ada hal yang perlu diketahui Iya. tentang hukum, Betul Pak. bisa berkonsultasi dengan bidang datun. Wah, oke. Khususnya dalam hukum perdata dan tata usaha negara. Wow, oke Pak, luar biasa. Dan tentunya berbayarkah Pak ini atau gratis Pak? Semuanya gratis. Gratis dan tidak dipungut biaya apapun ya teman-teman Sabangka Adiaksa. Jadi tidak usah takut apakah nanti kejaksaan harus membayar ataukah prosesnya seperti apa, ribet, tentu tidak karena di sini dijamin gratis ya Pak ya. Oke, tadi menarik sekali kita sudah masuk ke fungsi-fungsi datun Pak. Nah, untuk prakteknya secara langsung Pak, apakah misal masyarakat mau langsung datang itu kita langsung datang kemana Pak? Langsung masuk kantor atau kita harus ke PTSP atau bagaimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Oh ya, terima kasih Vanessa, pertanyaannya bagus sekali. Siap Pak. Jadi masyarakat yang membutuhkan layanan bisa melalui
eh, online, Baik, online. tidak harus ke kantor, Wah, iya. lewat aplikasi JPN, Oke. bisa juga ke kantor. Oh, bisa juga ke kantor. Jadi ada dua ya Pak, mau datang langsung boleh, mau online Boleh, juga boleh. Oke Jadi Pak. kalau persoalannya memang membutuhkan penjelasan yang agak rinci Iya Pak. dan lebih jelas, dan menganggap bahwa bertemu langsung itu jauh lebih baik, Iya Pak. Betul. alangkah baiknya bisa Datang dilaksanakan langsung. di kantor Oke. Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Wah, keren sekali sih. Ya Sabangka Adiaksa kita bisa menerima penjelasan langsung dan kita bisa mendapat edukasi hukum secara langsung dengan jaksa-jaksanya. Kalau mau ngobrol mungkin lebih enak ya Pak ya. Jadi kita bisa langsung ketemu, datang langsung mendapat edukasi hukum. Baik, itu tadi secara singkat lebih pengenalan mengenai Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Dan yang enggak kalah spesial, kita akan segera memperingati hari lahir kejaksaan ya Pak ya. Nanti tanggal 2 September 2026 nanti kita akan memperingati itu. Kira-kira apakah ada program spesial Pak dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini untuk masyarakat dalam rangka memperingati hari lahir kejaksaan nanti? Oh iya, sebagai ungkapan rasa syukur kami, Iya Pak. dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan yang ke-81, Kejaksaan Negeri Bau-Bau bermaksud untuk mengadakan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Wow ya. berupa donor darah, Donor darah, oke Pak. bedah rumah, Bedah rumah, wah besar. dan mudah-mudahan bisa kita wujudkan pemberian layanan KTP elektronik. Oke, wow. Apalagi Pak kira-kira atau tiga itu? Sementara itu dulu, nanti kami rundingkan lagi, mudah-mudahan semua kegiatan dalam Iya. rangkaian hari lahir Kejaksaan yang ke-81 Betul. itu bisa memberikan rasa kebahagiaan kepada Sabangka Adiaksa. Betul. Karena momen seperti ini kita manfaatkan untuk berbagi kebahagiaan kepada masyarakat Bau-Bau, dan Betul, Pak. kami betul-betul menyadari Kejaksaan bisa berada di titik seperti ini pada hari ini itu semua karena doa dan dukungan masyarakat. Wow, luar biasa sekali Bapak Taufik. Jadi kejaksaan ini bukan hanya memperingati secara seremonial aja ya Pak hari kelahiran kejaksaan, tapi kita memang benar-benar hadir untuk memberikan bukti bahwa Kejaksaan Negeri Bau-Bau berada di tengah masyarakat Bau-Bau untuk memberikan layanan, memberikan pekerjaan yang baik untuk Kejaksaan Negeri Bau-Bau dan untuk Indonesia tentunya. Tadi seperti yang sudah Bapak Taufik jelaskan, kita akan ada donor darah, pemeriksaan kesehatan, lalu ada bedah rumah ya Pak, ada penerbitan KTP juga, dan ada lain-lainnya nanti kita info, dan harus stay tune terus di Instagram Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Oke Pak, luar biasa sekali pembahasan hari ini, singkat tapi menarik juga edukatif Pak. Dan untuk Sabangka Bau-Bau pasti sangat tertarik dengan program-program kejaksaan yang ada ke depannya, nggak cuma buat hari lahir kejaksaan tapi ke depannya. Baik Bapak, kira-kira untuk menutup sesi kita podcast hari ini Pak, adakah pesan-pesan yang mau disampaikan untuk Sabangka Adiaksa Pak dalam hal apapun Pak, boleh Bapak sampaikan. Oh ya, Sabangka Adiaksa, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Saya sangat berharap Sabangka Adiaksa bisa bersama-sama dengan Kejaksaan untuk terus memelihara ketertiban dan bisa menjunjung tinggi hukum. Jadi hukum itu bisa ditegakkan, Vanessa, betul. Kalau masyarakatnya berperan aktif untuk menegakkan itu. Betul, Bapak. Jadi penegakan hukum itu bukan persoalan aparatnya saja. Iya, betul Pak. Tetapi ada persoalan budaya hukum. Betul. Dan tentu bagaimana isi dari undang-undangnya. Wah, iya. Jadi kalau ketiga elemen itu bisa bersinergi, betul Pak, aparat penegak hukumnya, undang-undangnya juga bagus dan didukung dengan budaya hukum yang tinggi, iya Pak,
penegakan hukum kita akan berjalan dengan sangat bagus. Untuk itu saya berharap, ya Pak. memohon kepada Sabangka untuk membiasakan Betul Pak. tertib, taat dengan hukum, Wow. dan sama-sama kita menyongsong Indonesia yang lebih baik. Wow, luar biasa, keren sekali pesan dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini. Untuk itu, Sabangka Adiaksa, seperti pesan Bapak Taufik tadi, mari kita sama-sama kita menjaga ketaatan hukum dan kita sama-sama membangun Indonesia lebih baik. Luar biasa Bapak. Terima kasih untuk podcast hari ini Pak, singkat tapi menarik. Kita semoga kita bisa berjumpa lagi Pak di podcast-podcast selanjutnya yang tentunya akan menarik. Jadi Sabangka Adiaksa tetap stay tune. Dan kita akan hadirkan dengan narasumber-narasumber spesial selanjutnya. Oke, sampai jumpa Sabangka Adiaksa. Bye-bye.